Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus mengingatkan kepada kita bahwa perlu kita menumbuhkan semangat damai sejahtera seperti yang Ia sabdakan ketika Ia hadir untuk pertama kali di tengah-tengah para murid-Nya. Hari ini kita mendengar sabda Tuhan yang mengajak kita untuk lebih menyatu dengan Dia agar berbuah. Dalam hidup bersama dimanapun kita sadar bahwa dimanapun pasti ada yang disebut konflik. Entah konflik itu kecil, bisa kecil saja, tetapi juga bisa lebih besar. Konflik itu bisa cepat teratasi, tetapi juga bisa lama sekali didamaikan. Dan semua itu sangat tergantung pada orang yang mengalaminya. Mendengarkan sabda Tuhan hari ini, saya membayangkan konklav sebetulnya. Di dalam konklav pemilihan paus kemarin, seandainya para paus itu mengedepankan egosentrisnya, saya harus memenangkan dia karena dia adalah jagoku, itu berarti mengandalkan dirinya masing-masing, tidak mengandalkan Allah, pastilah pemilihan paus akan terjadi cukup lama karena tarik ulur antara para kardinal sendiri. Ternyata mereka sadar bahwa semua keputusan harus melekat pada Kristus Sang Guru. Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup yang mesti dipegang bersama. Nah, melihat gereja perdana, generasi pertama murid-murid Yesus, ternyata juga tidak luput dari yang namanya konflik itu. Pada bacaan pertama hari ini, ada kelompok murid yang tetap ingin mempertahankan tradisi Yahudi dalam kehidupan iman Kristiani orang-orang non-Yahudi. Itu soal sunat dan tidak sunat. Saya ingat juga
kata presiden pertama kita, kalau mau menjadi Kristen jangan menjadi Yahudi, kalau menjadi Islam jangan menjadi Arab, kalau menjadi Hindu jangan menjadi India, kira-kira begitu. Ini sebetulnya refleksi untuk mendamaikan semua. Jangan bersikukuh harus menjadi orang lain. Nah, yang di sini juga terjadi ketika Paulus dan Barnabas menentang habis-habisan pendapat bahwa orang harus disunat dulu baru menjadi Yahudi, Kristen. Paulus sungguh mempertahankan pendapatnya bahwa kita semua harus bersatu dengan Kristus. Konflik tentang sunat ini sangat serius dan besar. Meski didera konflik yang bisa memecahkan gereja itu, para murid ternyata rela dan mau berkumpul dan berbicara bersama. Terjadilah yang namanya sidang di Yerusalem. Dan mungkin inilah, tidak hanya mungkin tapi pastilah ini menjadi dasar sidang resmi pertama para pemimpin gereja perdana menurut saya dari sejarah gereja. Bagaimana hasil keputusan sidang? Itu sebetulnya tahap kedua hasilnya. Tetapi kita harus lihat tahap pertamanya. Tahap pertama dari mereka yang sedang konflik ialah mereka mau bertemu. Mereka mau berkumpul. Saya bayangkan para kardinal datang dari mana-mana berkumpul bersama, mau berkumpul bersama di Roma, lalu mereka berbicara bersama dalam suasana kasih dan kepala dingin. Suasana kasih dan kepala dingin tidak lain karena mereka mengedepankan kehendak Allah, bukan kehendak diri mereka masing-masing. Mungkin saat rapat itu juga terjadi adu argumentasi yang hebat, bisa saja terjadi. Tetapi keputusan akhirnya mestinya adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan akhirnya berbuah. Tidak perlu lama untuk memilih siapa pemimpin gereja yang pantas. Paus Leo ke-14 dalam gereja saat ini menjadi Paus Gereja Katolik. Dan itulah hasil dari buah perbincangan mereka yang mengedepankan kehendak Tuhan. Karena mereka semua sadar para kardinal itu harus melekat pada Kristus sang pokok anggur. Bagaimana caranya agar keputusan mereka itu tidak menyimpang dari kehendak Tuhan? Nah, itulah isi bacaan Injil hari ini. Kita semua murid Kristus harus bersatu dengan Kristus sang pokok anggur karena kita adalah ranting-rantingnya. Ranting pohon anggur hanya dapat berbuah jika masih menyatu dengan pokoknya. Demikian pula kita hanya dapat menghasilkan buah berlimpah dalam kasih, dalam kebenaran, dalam keadilan dan sebagainya apabila kita bersatu padu dengan Tuhan. Itulah hasilnya. Maka saudara-saudara yang terkasih, kesimpulan dari permenungan kita, dua tahap yang saya maksud ialah bila kita mempunyai konflik dalam hidup bersama, kita perlu pertama-tama membuat dua hal pokok, yakni berdoa yang pertama, dan yang kedua, beranilah berbicara bersama. Semoga dengan itu lalu kita mencipta damai sejahtera seperti yang diharapkan oleh Yesus bagi para murid-Nya, kita semua. Semoga sabda Tuhan pada hari ini menolong kita untuk berbuat benar sehingga berbuah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.